Saudara, Tuhan selalu membela pekerjaannya. Tuhan selalu membela pekerjaannya. Walaupun suatu saat kita salah, walaupun suatu saat kita nggak layak, kalau Tuhan mau bekerja sama seseorang, Tuhan bela pekerjaannya. Bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan mau membela pekerjaannya. Tapi konsekuensi daripada setiap pelanggaran tetap ada. Shalom saudara kasih Tuhan. Haleluya. Masih bersemangat, amin. Haleluya. Kita tiba di malam ketiga, malam pencurahan Roh Kudus. Mari kita terus nantikan janji Tuhan, kuasanya sampai malam yang ke-10, amin. Saya percaya hadirat Allah akan memenuhi kita dimanapun saat ini kita berada. Haleluya. Saya dan kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang maha tinggi Bapa. Pada malam hari ini kembali kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami ke kaki-Mu Bapa yang baik. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau rasakan kuasa-Mu lebih dalam lagi Bapa yang baik. Mari urapi kami Tuhan, terus urapi kami Tuhan. Biarlah kami boleh hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami butuh karunia Roh-Mu, kami butuh kekuatan yang daripada-Mu. Bakar roh kami, bakar semangat kami Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, pikiran-pikiran melayang, kami tolong patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat-Mu hadir memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami
serahkan padamu. Allah pembela segala hatiku, ku taruh di kakimu. Allah melihat aku, bila kau yang
bersepakat Tuhan, Engkau adalah Allah yang terbesar, Engkau Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami mau memuji-Mu, kami mau bersorak bagi nama-Mu Bapa. Biarlah nama-Mu senantiasa disenangkan lewat pujian kami Bapa yang baik. Mari Bapa, Engkau yang menjamah setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang menyaksikan ibadah ini Bapa. Baik yang terbelah Tuhan dilepaskan, yang sakit boleh disembuhkan, pemulihan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus dalam Allah yang menjamah, yang memulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu nyata Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada surat kita amin. Haleluya. Masih sama berdiri amin. Haleluya. Kita mau terima lebih lagi urapannya daripada Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian. Api mati tetap. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari tunjukkan nama Allah di tempat ini. Api mati kosa tubuhnya, bumi akan menyala. Api mati kosa tubuhnya, bumi akan menyala, menyala di hati bersamanya. Api mati kosa, api mati kosa tubuhnya, bumi akan menyala. Api Tuhan, api mati kosa tubuhnya, bumi akan menyala, menyala di hati bersamanya. Api Tuhan, api mati kosa tubuhnya, bumi akan menyala. Api mati kosa tubuhnya, bumi akan menyala, menyala di hati bersama. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hati. Haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang menunggu dengan. Berdiri, 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 berdiri di hati, berdiri di hatiku. Berdiri di hati, berdiri di hati, berdiri di hatiku. Amin. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan yang menunggu dengan. Berdiri, 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 berdiri di hati. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Kita percaya api Kristus sudah menyala dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kita berdiam di hadirat Tuhan. Mari luangkan waktu sejenak ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari gunakan ibadah pencurahan ini agar kita merasakan pengalaman pertemuan dengan Tuhan. Mari minta Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi jiwa kita. Biar Dia berbicara melalui hati kita, melalui pendengaran kita. Dia bekerja dengan lembut. Mari buka hati kita untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Seperti Musa itu semangatmu Bapa, demikian kami merindukan kasih-Mu Tuhan. Seperti Musa itu
Tuhan kami, malam ini kami sungguh-sungguh berbahagia kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pribadi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, hamba mohonkan berkat-Mu bagi kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan, baik di rumah-rumah, baik dimanapun. Tuhan berkati keluarga, berkati iman kami. Biarlah anugerah Tuhan melimpah-limpah atas kami. Tuhan, kami mau makan minum dari firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menguatkan kami. Kami akan memberi persembahan kami ya Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita. Besar kecil pemberian kami, Tuhanlah membalas dengan 100 kali lipat ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joel Siagian. Kita angkat lagu ini penuhi kita memberikan persembahan langsung. Penuhilah kami dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan, supaya penuhlah sukacita kami, supaya kami juga mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, memberkati, menolong, melindungi kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus kami sangat bersukacita. Di hari Pentakosta ini Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus Tuhan, kami percaya naum saja yang ditinggikan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan Yesus kami akan belajar firman-Mu, bukakan hati dan pemikiran kami supaya kami menangkap sesuatu dan kami bisa membawanya pulang dan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya malam ini kita sangat bersukacita, amin. Ya, saya juga sangat bersukacita kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan, pujian penyembahan yang kita lakukan malam ini. Kita percaya nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita, amin. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang ke-1. Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-8. Hanya satu ayat saja kita akan baca firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, judul khotbah yang akan saya sampaikan malam ini berbicara tentang kuasa yang kita miliki. Amin, saudara. Dikatakan Kisah Rasul pasal 1, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk itu, saudaraku, saya coba menuliskan dalam catatan saya, apa fungsi kuasa dalam kehidupan kita?
Kuasa, saudaraku, berfungsi untuk apa yang kita ucapkan terjadi dalam kehidupan kita, dan apa yang kita inginkan, visi, kerinduan kita terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, saudaraku, Yesus ketika dia bertemu dengan seseorang yang dikasihkan setan, ya, legion, saudaraku, dengan sepatah kata, maka legion itu, iblis itu, setan keluar daripada orang itu. Saudaraku, kuasa memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Saudaraku, apa fungsi kuasa dalam kehidupan kita? Yang pertama, kuasa berfungsi untuk kita bisa melihat apa yang akan terjadi walaupun kita belum melihatnya. Kita percaya sesuatu terjadi walaupun kita belum melihatnya. Coba kita buka kitab kita dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Bilangan pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-30 kita baca sama-sama, dikatakan 1, 2, 3 ya. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini, saudaraku, satu ketika Musa, bangsa Israel yang dipimpin, akan masuk ke tanah Kanaan. Maka, saudaraku, Musa memerintahkan ada 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan itu. Dan ketika mereka pulang, maka 10 di antara mereka ini mulai bilang, kita melihat, kita itu seperti belalang, kita itu nggak ada apa-apanya, orang di sana itu besar-besar. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, mereka mulai menentangkan bangsa Israel. Mereka mulai berkata, tidak, kita akan pergi, kita akan menang sebab Tuhan menyertai kita. Saudaraku, Yosua dan Kaleb, mereka bisa melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Karena mereka punya kuasa dalam hidupnya. Kuasa itu membuat mereka bisa melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku, saya percaya ketika kita memiliki kuasa, maka kita bisa mengerti tentang hidup kita. Ketika kita memiliki kuasa, maka jauh sebelum apa yang akan terjadi besok, kita mengerti rencana Tuhan. Kalau kita punya kuasa, maka apa yang kita hidupi, kita mengerti bahwa rencana Tuhan terbaik dalam kehidupan kita. Kuasa membuat kita mengerti jauh sebelum kita bisa melakukannya, mendapatkannya. Kita percaya itu akan terjadi bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kuasa itu fungsinya apa? Kuasa itu berfungsi untuk perkataan kita didengarkan. Coba kita buka kita Bilangan pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-20. Bilangan pasal 27 ayat yang ke-20, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ini suatu peristiwa yang terjadi ketika Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Tuhan ngomong kepada Musa, Musa, kamu ngomong kepada bukit batu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan. Saudara, tapi pada saat itu Musa melakukan tindakan, dia mulai ngamuk, saudara. Mungkin dia mulai bilang, hai kau orang durhaka, apakah aku harus mengeluarkan air dari gunung batu ini? Kemudian dia ambil tongkatnya, dia pukulkan 2 kali gunung batu itu, dan gunung batu itu tetap mengeluarkan airnya. Saudara, Tuhan selalu membela pekerjaannya. Tuhan selalu membela pekerjaannya, walaupun suatu saat kita salah, walaupun suatu saat kita nggak layak. Kalau Tuhan mau berbuat sama seseorang, Tuhan bela pekerjaannya. Bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan mau membela pekerjaannya. Tapi konsekuensi daripada setiap pelanggaran tetap ada. Jadi bayangkan, saudara,
Konsekuensi dari setiap pelanggaran atau dosa tetap ada. Dan kuasa, saudaraku, itu membuat kita bisa didengarkan oleh situasi dan keadaan bahkan orang lain. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, dikatakan ayat yang ke-20, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Waktu Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, maka Tuhan memilih Yosua. Tuhan ngomong sama Musa, Musa, berikan kewibawaanmu. Kalau terjemahan lainnya dikatakan berikan sebagian kuasamu, supaya Yosua ini didengarkan bangsa Israel. Kenapa, saudara? Kalau Yosua tidak diberikan kuasa, maka apa yang diucapkannya tidak akan didengarkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat keras kepala, tegak tengkuk. Baru saja melihat mujizat Tuhan, kemudian mereka bilang, mana ya Tuhan? Baru saja Tuhan menyatakan kuasanya, tapi mereka mulai memungkirinya. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, berikanlah kuasamu sebagian kepada Yosua, supaya ketika dia ngomong, supaya ketika dia berkata-kata, maka perkataannya itu didengarkan. Saudara, apa yang membuat kita sering sekali ngomongan kita itu gak didengarkan? Karena ngomongan kita gak berkuasa. Apa yang membuat kalau kita mengusir setan, setannya gak keluar? Karena ketika kita berdoa, kita tidak memiliki kuasa. Jangankan setan yang di luar, setan yang di dalam pun gak keluar waktu kita berdoa. Jangankan melepaskan kuasa gelap dari orang lain, yang dalam diri kita pun gak lepas. Jangankan mengubah orang, mengubah kita pun gak bisa. Kalau gak punya kuasa, saudara, kalau tidak punya kuasa, maka ngomongan kita hanya seperti angin yang akan berlalu. Saudara, saya pernah belajar kenapa Injil susah, gak senang orang mendengarkannya. Karena sesekali kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil tanpa kuasa, sehingga seperti Injil itu seperti main-mainan. Sesekali saya dengar, kesal di hati. Orang sambil minum tua, tapi ngomongnya ini, ngomong tentang firman Tuhan, ngomong tentang Alkitab, seperti udah hebat sekali, tapi tidak punya apa-apa. Dengar, berapa banyak mengisi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, kalau tidak dengan kuasa Tuhan, maka tidak memiliki pengaruh. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara, kuasa itu perlu dalam kehidupan kita. Berapa puluh usia kita, kuasa itu perlu dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita kecewa akan hidup kita? Apa yang membuat kita kecewa akan masa lalu kita? Apa yang membuat kita kecewa akan keadaan kita? Karena kita tidak punya kuasa. Sebab kuasa membuat kita mengerti besok aku akan jadi apa. Suatu saat Tuhan akan pakai aku seperti apa. Kuasa membuat kita mengerti keadaan yang kita alami adalah prosesnya Tuhan untuk membuat kita jauh lebih baik. Dan kuasa itu membuat kita, perkataan kita didengarkan. Tuhan berkatakan kepada Musa, Musa, berikan kuasamu, wibawamu kepada Yosua, supaya dia didengarkan. Dan saudara, untuk mendapatkan kuasa itu tidak gampang. Tidak gampang untuk kuasa itu dicurahkan dalam hidup kita. Suatu ketika ada seorang perwira, dia datang kepada Tuhan. Tahukah saudara, dia datang kepada Tuhan, dia bilang sama Tuhan, tolong sembuhkan hambaku. Tuhan bilang, aku akan bersama-sama dengan engkau ke rumah. Dia bilang begini, aku tidak layak menerima engkau. Aku ini seorang bawahan, dan di bawahku itu ada juga bawahanku. Kalau aku ngomong sama bawahanku, maka kalau aku bilang pergi, maka dia akan pergi.
apa yang ucapkan dia akan lakukan. Maka perwira ini bilang begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tahukah saudara, kitab Yohanes menuliskan tentang kejadian ini. Ternyata jauhnya tempat itu bukan 1 jam 2 jam perjalanan, tetapi 1-2 hari perjalanan jauhnya. Dijelaskan dalam firman Tuhan, besoknya ketika dia pulang, hambanya menjumpai dia. Dikatakan bahwa anaknya atau hambanya sudah sembuh. Bayangkan saudaraku, perwira ini untuk menjumpai Tuhan, untuk dia mendapatkan kuasa, saudara, dia harus berjalan 1-2 hari jauhnya untuk mendapatkan itu. Dan dia harus merendahkan dirinya, berkata, aku tidak layak. Sayang sekali saudara, kita ini merasa layak. Ya, kita ini sayang sekali merasa layak. Kayaknya kalau kita bisa menyembah Tuhan 1 jam, kita udah layak kali, udah kudus sekali saudara. Tahukah saudara, kita itu bukan orang yang layak, kita hanya dilayakkan. Tidak ada yang layak, kita hanya dilayakkan. Tuhan yang melayakkan kita dengan kasih karunia. Jadi tidak ada yang berbangga diri. Jangan kau juga mengecilkan hatimu, karena aku tidak bisa menyembah 1 jam, aku hanya bisa setengah jam, maka dia lebih kudus dari aku. Tidak, saudara. Yang tahu kita kudus atau tidak kudus Tuhan. Yang tahu kita layak atau tidak layak Tuhan, saudara. Maka perwira ini dengan merendahkan hatinya, dia katakan, aku gak layak. Maka hari itu juga Tuhan bilang begini, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, imanmu, hambamu sudah sembuh. Saudara, bagaimana mendapatkan kuasa? Kuasa tidak segampang yang kita pikirkan mendapatkannya. Dibutuhkan usaha, kerja keras, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan waktu, dibutuhkan air mata, supaya Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita dan kita bisa memiliki kuasa. Dikatakan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kita baca sekali lagi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah, apa yang menggerakkan kita bisa menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi? Hanya ketika kita punya kuasa, yaitu berdasarkan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, bahkan saudara yang hari ini menonton dari handphone, saudara, perhatikan, engkau tidak menjadi orang yang didengarkan kalau engkau tidak punya kuasa. Kalau engkau punya kuasa, maka percaya apapun yang kau rindukan, Tuhan akan jawab. Kalau kita punya kuasa, perkataan kita memberkati, perkataan kita mengubahkan, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai Injil tertolak hanya karena kita nggak punya kuasa. Jangan sampai firman Tuhan menjadi bahan omongan yang tidak memiliki pengaruh apa-apa hanya karena kita ngomongnya tanpa kuasa. Tetapi malam ini, saudara, biarlah menjadi renungan bagi kita. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah memiliki kuasa? Dengan saudara, kuasa harus diimpartasikan, kuasa harus dikerjakan, kuasa tidak dipendam dalam diri kita. Jadi hari ini kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mulai kerjakan kuasa yang ada dalam hidup kita. Perkatakan sesuatu, maka itu akan jadi. Lakukan sesuatu, imani sesuatu dengan kuasa, maka itu akan terjadi. Sebab orang yang tidak mengerjakan apa-apa, walaupun dia punya kuasa, tidak membuat sesuatu perubahan. Tetapi apa yang Tuhan berikan
memberikan visi kepada kita. Kerjakan dan percaya kuasa senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sama-sama dengarkan perkataan firman Tuhan. Yesus, Tuhan, sebelum dia berangkat ke surga, dia katakan, kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Maka setiap hari minta supaya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus supaya memenuhi hidup kita. Sebab kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka langkah hidup kita membuat kita khawatir. Maka keadaan ini membuat kita tawar hati. Maka situasi hidup kita membuat kita menjadi orang yang lemah. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, apa yang kau alami hari ini, kau mengerti bahwa besok Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kalau kau punya Roh Kudus, maka perkataanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab perkataan kita memiliki kuasa. Kuasa sanggup mengubah keadaan. Kuasa sanggup memulihkan situasi. Kuasa sanggup mengerjakan apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab kuasa bukan datangnya dari kita, tetapi dari Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Saya percaya biarlah malam ini menjadi malam berkat bagi kita. Kita sama-sama raih Roh Kudus supaya kita menjadi orang yang memiliki kuasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, malam ini kami sudah belajar firman. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kami bisa senantiasa memperkatakan dan melakukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami bisa mengimplementasikan kuasa Allah yang mengubahkan tentang lingkungan, tetangga, sahabat, daerah, bahkan negara kami. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa untuk sahabat-sahabatku yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Hari ini Tuhan selalu mengangkat tanganku. Kami sama-sama berdoa ya Tuhan Yesus. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hari ini aku berdoa untuk sahabat-sahabatku, saudaraku yang mereka mengalami penyakit, bahkan lemah dalam situasi yang tidak baik. Aku berdoa, dicurahkanlah kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Mulai hari ini mereka memikirkan perkara surga, mereka mulai memikirkan kerajaan Allah dalam kehidupannya ini. Itu tentang kerajaan Allah, kuasa, kebenaran dan sukacita. Dan kuasa Allah dicurahkan senantiasa dalam kehidupan mereka. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang beban berat akan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Kau atas setiap pelayan di gereja rumah Tuhan. Dan berkati Tuhan pelayan yang ada di sini Tuhan. GBI Bethlehem, Takbir yang ada di depan ini. Berkati gembala, pengerja, jemaat, bahkan kami semua. Dan aku berdoa ya Tuhan, kalau Tuhan Yesus ada visi dari gereja ini untuk memberkati secara media online. Berkati Tuhan untuk setiap pembelian, Tuhan alat-alat yang lebih baik lagi untuk menunjang pelayanan pekerjaan. Aku berdoa dengan cara Tuhan yang ajaib, memberkati, membukakan jalan, membukakan ikat-ikat di langit untuk memberkati pelayanan di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup ibadah kami dalam satu ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari tadahkan kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Malam ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, pasti memberkati iman dan keluarga, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati pekerjaan dan segala usaha, dijadikannya berkah, disembuhkannya
engkau dari segala penyakit. Dipenuhi seluruh lubuk-lubukmu dengan berkat-berkat yang melimpah mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Salam. Tuhan memberkati. Kita ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Joel Siagian. Tuhan memberkati Pak Pendeta. Saudara sekalian, umat kita, jangan lupa besok ikut doa bersama malam yang keempat. Jadikanlah malam-malam ini momen untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa persembahan. Ada rekening di layar kaca kita. Dengan penuh sukacita saya ucapkan terima kasih bagi yang telah men-subscribe channel Bethlehem Tangga. Tuhan memberkati segala kebaikan kita. Bagi yang belum, mari saya dorong kita subscribe, kita klik lonceng, kita kasih komen, like, dan kita sharekan supaya channel ini bertumbuh sehat dan semakin besar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Tangga.